pujian. Bulan Allah di dalamku, Tuhan menari seperti daun menari. Bulan Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti daun menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari seperti daun menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari seperti daun menari. Tuhan menari seperti daun menari. Tuhan menari seperti daun menari. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, Sunday Devotion kita, mari kita bawa hati kita, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bersama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Akhiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Kita bertemu lagi di dalam Sunday Devotion YouTube BCM Sabah Official. Pada minggu ini saya ingin berkongsi sebuah firman Tuhan yang bertemakan kesan daripada sikap suka bersungut-sungut. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan yang dipetik di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga 5. Tajuk besar di atas di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Melalui pembacaan firman Tuhan ini mengisahkan tentang bangsa Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka singgah di tanah Rafidim untuk berkemah. Pada saat itu, mereka mencari air dan mereka kehausan. Bahkan pada ketika itu, mereka mulai mempersalahkan Musa karena mereka dibawa oleh Musa keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Teman-teman, apa yang saya pelajari daripada firman Tuhan ini adalah sikap bersungut-sungut akan memberi kesan kepada kehidupan pribadi kita secara rohani. Apakah kesan sikap bersungut-sungut atas kehidupan kita? Terlebih dahulu, mari kita ketahui apakah yang didefinisikan sebagai sikap bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah satu tindakan di mana seseorang berkata-kata dengan tidak menentu dengan maksud merungut kepada suatu keadaan yang kurang baik. Ada satu peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan sikap seseorang yang suka bersungut-sungut, yaitu bagai keli yang kena ketuk, yang bermaksud seseorang yang suka bersungut-sungut hingga tiada tentu pangkalnya. Hal ini bermaksud bahwa ketika kita bersungut-sungut, pastinya kita akan melahirkan satu perkataan atau tindakan yang kurang baik atau negatif atas kehidupan kita, bahkan kehidupan orang lain. Seterusnya, apakah kesan ketika kita bersikap bersungut-sungut pada kehidupan kita sehari-harian secara fisikal atau rohani kita? Kesan yang pertama adalah sikap suka bersungut-sungut akan membawa kita kepada pemikiran yang pesimis. Kita akan mulai khawatir, kita akan mulai bimbang, kita akan mulai memikirkan perkara-perkara yang kurang baik ketika kita menghadapi tekanan hidup dan ketika kita menghadapi kesusahan. Secara tidak langsungnya, kita juga boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan kita secara pribadi. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Lewat daripada ayat firman ini, bangsa Israel mulai bertengkar antara sesama mereka ketika mereka mulai bersungut-sungut. Nah, jadi apa yang kita pelajari bahwa bukan sahaja sikap bersungut-sungut ini membawa kita kepada pemikiran pesimis, tetapi akan mengganggu kita secara emosi, di mana kita akan mulai menyalahkan orang lain. Jadi mari kita koreksi pribadi kita, apakah kita seorang yang suka bersungut-sungut.
Kesan kedua ketika kita suka bersungut-sungut atas kehidupan kita adalah kita akan mulai memberontak kepada keadaan, kepada orang lain, dan kepada atasan kita, yaitu para pemimpin, orang tua kita. Bahkan kita juga akan degil, kita juga akan mengeraskan hati kita untuk dididik dan dinasihat. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 3 mengatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Jelaslah, ketika mereka mulai mencari air, mereka tidak menemukan air, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa Israel juga mulai memberontak kepada Musa, padahal Musa adalah pemimpin mereka pada saat itu. Ketika kita bersungut-sungut, kita akan mulai memberontak kepada keadaan. Bagaimana hal ini terjadi? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang buruk, yang berat, yang melanda dalam kehidupan kita, kita pasti akan merasa kecewa. Kita akan merasa tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kita juga merasa bahwa kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi setiap tekanan hidup. Ada sesetengah orang yang percaya kepada Tuhan ketika mereka diperhadapkan dengan tekanan dan mereka tidak dapat menyelesaikan tekanan itu, bahkan mereka tidak mampu berhadapan dengannya, mereka akan mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa mereka hidup seperti itu? Jelaslah bahwa ketika kita mulai bersungut-sungut, hal itu akan membuatkan kita memberontak dan kita mengeraskan hati kita untuk dididik oleh Tuhan dan orang lain. Oleh yang demikian, apakah yang harus kita lakukan supaya pribadi kita jarang bersungut-sungut atau tidak bersungut-sungut dengan keadaan hidup kita yang kurang enak? Yang pertama adalah hendaklah kita berpikiran positif atas sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang di atas, di mana ketika kita berusaha untuk memikirkan hal-hal yang positif, maka hati kita akan mulai rasa tenang. Kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera dan kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang positif saja. Bahkan ketika kita berpikiran positif, hal-hal yang pesimis akan terhindar dari kehidupan kita, dan hal itu tidak akan membuat kita bersungut-sungut. Perkara yang kedua, untuk menyelamatkan diri daripada bersungut-sungut, hendaklah kita tetap bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18. Saya percaya ketika kita bersukacita, bahkan ketika kita menyerahkan keadaan hidup kita dengan berdoa, kita berkomunikasi. Dalam kita berkomunikasi, kita juga mengucap syukur. Allah Bapa yang di syurga akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tekanan-tekanan hidup yang mendatang dalam kehidupan kita. Mungkin kita pasti akan menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kita penghiburan setiap hari. Secara kesimpulannya, biarlah kita sebagai anak Tuhan yang percaya menjadi seorang pribadi yang tetap mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap yang terjadi, tekanan hidup dan setiap pergumulan yang ada adalah salah satu batu loncatan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap teman-teman yang mendengarkannya. Ini saja firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.